Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kali ini kita akan membahas Al-Babul Ashir, bab yang ke-10 ya. Yaitu tentang pembahasan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Ya, fi istiwa illahi ta'ala ala arsyihi. Tentang istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Nah, jadi pada pembahasan bab ini akan diterangkan makna istiwa dan makna arsy. Ya, dan kebatilan orang-orang Jahmiyah ya di dalam memahami makna istiwa, termasuk kaum Mu'attilah ya. Itu secara garis besar yang dibahas pada bab ke-10 ini ya. Silakan antum buka di halaman 56. Istiwa bersemayamnya Allah di atas arsy. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Al-istiwa fil lughah, makna istiwa dalam bahasa yutlaqu ala ma'anin taduru alal kamal wal intiha. Dimaknai kepada beberapa makna yang maknanya itu ya seputaran berkisar antara makna al-kamal dan al-intiha. Kamal itu artinya sempurna ya, kesempurnaan, dan akhir, al-intiha itu akhir sesuatu ya. Itu makna asal dari kata istiwa. Dalam Al-Quran, ini hasil risetnya saya Ibnu Al-Utsaimin, beliau menemukan ya, dalam Al-Quran itu kata istiwa ya, ada 3 macam, 3 bentuk. Yang pertama disebut secara mutlak. Yang kedua digandengkan dengan kata ila. Yang ketiga digandengkan dengan kata ala. Istawa ila, istawa ala. Nah itu konsekuensi maknanya beda-beda ya. Jika disebut secara mutlak, maka makna istawa itu artinya sempurna. Ya, contohnya disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 14 ya. Walamma balago asyuddahu wastawa. Nah itu. Jadi ketika walamma dan ya ketika atau setelah Musa cukup umur ya, walamma balago asyuddahu wastawa. Nah, wastawa artinya sempurnalah akalnya. Istawa di sini sempurna. Nah, maka makna pasawwa juga artinya dan Allah yang menyempurnakan itu ya. Kan ada dalam surah apa itu? Pasawwa. Surah apa? Al-A'la ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, yang telah menciptakan dan yang menyempurnakan. Jadi istawa itu maknanya sempurna. Tapi dalam konteks ayat Al-Qasas ayat 14 itu sempurna akalnya ya. Istawa akluhu. Itu makna yang pertama kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Nah ini yang mutlak, tidak digandengkan dengan huruf apapun. Tapi ada juga kata istawa yang digandengkan dengan huruf ila. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 29.
Allah Subhanahu wa taala berfirman summastawa ilas sama'i. Nah, maka kata istawa diikuti oleh kata digandengkan dengan kata ila, artinya apa? Qasoda bi iradatin tammah. Menuju dengan keinginan yang sempurna. Jadi kemudian Allah menuju ke langit. Nah, istawa ila itu menuju artinya. Ya, itu makna yang kedua ya. Istawa artinya Allah, ketika Allah menginginkan atau menghendaki naik ke langit. Istawa ilas sama. Yang ketiga, kata istawa digandengkan dengan kata ala, huruf ala. Nah ini banyak ya, dalam Al-Quran kita temukan ya kurang lebih, bahkan tidak kurang dari 8, tidak kurang ya, bahkan bisa lebih. Contohnya kalau di sini di dalam surah apa? Dalam surah Toha, surah Az-Zukhruf ayat 13 ya. Allah Ta'ala mengatakan litastawu ala zuhuri. Itu dalam konteks lain, yang lainnya, bukan dalam konteks bicara tentang Allah. Tapi dalam konteks yang lain ya, litastawu ala zuhurihi. Nah, ini manusia ya. Supaya kalian berada di atas punggungnya. Itu litastawu ala zuhurihi. Nah, itu ya. Ini kalau kata istawa diikuti ala dalam konteks makhluk. Berarti makna istawa ala artinya adalah kalau menaiki punggungnya itu berarti apa? Di atas kan? Nah, berarti al-uluwu wal istiqrar. Di atas dan menetap. Itu makna bahasa kata istawa ya. Kalau diikuti ala dalam konteks apapun, dia artinya di atas, menetap. Nah, maka pastiwa'ullahi ala arsyihi, istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya artinya ada apa? Uluwuhu wastiqraruhu alaih. Artinya berarti Allah ada di atas arsy dan Allah menetap di arsy, di atas arsy tersebut. Ya. Di atas dan menetap sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Dan ini merupakan sifat fi'liyah yang ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Ijma'. Contoh dalam Al-Quran bahwa Allah itu istawa di atas arsy artinya tinggi, ada di atas arsy dalam surah Toha itu ya. Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Toha ayat 5 ya. Nah, sementara dalam sunnah Nabi ya, disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khallal dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu yaqul, beliau bersabda, lamma ya faragallahu min khalqihi istawa ala arsyihi. Ketika Allah selesai dari ya, proses menciptakan, Allah istawa ala arsyihi. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah. Ini hadisnya sahih. Nah, Syekh Abdul Qadir al-Jailani atau al-Jilani, beliau ngomentari hadis di atas, kata beliau, innahu mazkurun fi kitabin anzalahullahu ala kulli nabiyyin. Nah, sesungguhnya kata Allah istawa di atas arsy itu disebutkan dalam setiap kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Kepada setiap nabi itu ada semua menurut penelitian Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Berarti dalam kitab Injil, Taurat itu juga ada disebut kalau Allah itu istawa di atas arsy ya. Mazkur disebutkan fi kulli kitabin, di setiap kitab anzalahullahu ta'ala yang telah Allah turunkan ala kulli nabiyyin, kepada setiap nabi. Jadi Syekh Abdul Qadir al-Jilani itu secara akidah dia Ahlus Sunnah. Ya, kitab Al-Gunya. Kalau di Indonesia kan dikenal sebagai tokoh sufi kan? Iya itu. Kalau di Indonesia dikenalnya sebagai tokoh sufi torikot. Maka ada bukan.
Intinya, nah mohon maaf ya, di kitabnya ini apa, Hashim Al-Asy'ari ya, pendiri NU itu, ditulis itu. Ya, jadi salah satu ya tokoh tasawuf lah, thariqah itu. Syekh Abdul Qadir ada yang disebut Al-Jailani, ada yang disebut Al-Jilani. Memang beliau termasuk ulama produktif. Saya punya beberapa kitab beliau ya. Termasuk tafsir Al-Jilani itu ada tafsirnya, kitab tafsirnya. Tapi ringkas-ringkas memang. Saya waktu itu penasaran, apa benar beliau itu sufi gitu. Ketika menafsirkan kan katanya metodenya Isy'ari gitu ya. Isy'ari itu menafsirkan Quran pakai perasaan gitu ya. Sampai saya beli itu, saya cari kitabnya. Nah, tapi ya normal-normal saja sih. Apa enggak aneh-aneh, enggak. Itu. Nah, cuman saya jarang merujuk karena terlalu ringkas gitu tafsirnya. Kalau dibanding Ibnu Katsir ya jauh sekali. Apalagi Al-Qurtubi kan sangat detail. Di tafsir Al-Jilani itu ya di tingkatnya lebih sedikit di atas tafsir Jalalain lah ketika menjelaskan ayat itu. Dan wallahu alam sih kalau dibaca semua saya nggak tahu. Tapi saya baca ayat-ayat tertentu gitu, apa ada hal yang khas gitu. Perspektif sufi. Sejauh ini saya belum menemukan ya. Nah, tafsir Al-Jilani itu ada tafsirnya. Ya, di kalangan para pengkaji tafsir cukup populer itu tafsir Al-Jilani. Jadi itu ya. Nah, kalau kita baca kitab ini setidaknya Al-Utsaimin mengutip beberapa kali kan. Setidaknya kalau sampai sekarang 2 kali nih. Sebelum sudah disebutkan penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan pada bab sebelumnya dan ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya beliau Ahlussunnah gitu. Tapi dalam manhaj salaf Ahlussunnah apa ada sufi? Kan nggak ada sebenarnya. Nah, itu yang kontradiksi kan. Sufi itu kan hanya ada, thariqah sufi itu adanya di luar itu ya. Di manhaj salaf tidak dikenal itu sufi. Istilah sufi thariqah itu nggak ada ya. Thariqahnya ya thariqahnya Rasul gitu, caranya Rasul, caranya para sahabat. Kan kalau sufi nanti sangat erat kaitan dengan thariqah kan. Nanti punya amalan-amalan khusus, zikir khusus. Ya kan ada ininya, ada asal usulnya kan. Di zaman Rasul nggak dikenal kata sufi itu. Thariqah dalam arti ya punya amalan-amalan khusus itu nggak dikenal. Kan belakangan itu muncul istilah kelompok sufi gitu ya. Ada kan thariqah, nanti ada thariqah Naksabandiyah, thariqah Sajiliyah, thariqah Rifaiyah. Saya nggak tahu ada nggak thariqah Al-Jilaniyah kan? Kayaknya nggak pernah dengar juga ya. Jilani berarti Syekh Abdul Qadir Jailani kan? Walaupun sering disebut, maka ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang biasa kalau di kampung syukuran menempati rumah baru dibacakan manaqibnya, ya kan? Nanti dalam doa-doa misalnya ila hadrati ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syai'ulillahi lahu Al-Fatihah. Hampir di kampung itu, betul nggak? Apalagi tempat Mas Fajar itu. Itu. Ya itu menarik itu, memang fenomena itu menarik kan? Itu. Nah, itu yang perlu diriset itu ya. Awal mulanya gimana? Padahal dari pikiran-pikirannya, pandangan beliau kan sesuai dengan pandangan Ahlussunnah. Tapi yang jelas ini ulama hebat beliau ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Kalau baca kitab manaqibnya, kan sekarang dijual yuk edisi terjemahnya kan. Wah, itu mengagumkan. Aneh gitu ya. Jadi ayam sudah mati jadi tulang belulang, itu bisa hidup utuh lagi kok. Kalau kita menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu ya. Atau kalau nggak salah beliau sendiri yang bisa menghidupkan ayam yang dagingnya udah dimakan, udah tinggal tulang, itu bisa hidup lagi. Itu di manaqibnya ada itu. Wah, itu dahsyat gitu ya. Bahkan yang mengherankan ketika Rasul Isra Mi'raj naik buraq itu, pijakannya adalah punggung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katanya. Nah, itu kan khurafat itu namanya. Tapi itu di manaqibnya silakan baca, ada itu. Saya sudah baca tuntas ya manaqibnya itu. Kan nggak terlalu tebal, tipis kitabnya.
Yang sering dibaca itu loh, kalau acara-acara di kampung itu. Manakibnya. Dulu waktu kecil saya tanya juga, kenapa kok, apa relevansinya syukuran menempati rumah baru dengan biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Bahkan ada amalan thariqah, zikirnya itu harus dilakukan antara maghrib sampai isya, antara subuh sampai terbit matahari. Ada itu. Ya, ada teman lah, saya punya teman gitu ya. Jadi dia ikut aliran thariqah, tapi lupa nama thariqahnya apa. Nah, salah satu amaliyah rutin zikirnya itu, wiridnya itu membaca surah Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada itu. Nah, itu thariqah. Jadi yang diamalkan zikir itu ada bukunya gitu. Ada zikir-zikirnya ada. Cuman saya nggak hafal ya. Tapi yang jelas itu tentu bukan asalnya dari Nabi lah. Layat ba'u sunnata Rasulillahi SAW. Karena kalau kita ngikutin sunnah Rasul ya zikirnya zikir pagi petang itu. Tapi kalau thariqah punya zikir khusus gitu. Dan itu dibukukan. Dan itu khusus hanya untuk pengikut thariqah tersebut. Ada maharnya untuk dapat itu. Ya maharnya lumayan juga itu saya tanya itu. Untuk bisa amalan itu kan diijazah itu. Dia dibolehkan untuk mengamalkan zikir tersebut itu harus pakai mahar. Lumayan maharnya itu. Nah, tapi ya itulah ya. Kalau kita ngerti sunnah, ngapain kita ngamalkan amalan yang tidak diajarkan Rasul? Wong yang diajarin Rasul aja ada kok kita nggak amalin kan? Nah, gratis pula kan? Nah itulah kadang orang begitu itu ya. Nah, aneh-aneh. Nggak cukup dengan sunnah ya. Padahal al-iktisadu bisunnati ya kata Abdul bin Mas'ud ahabu ilayya minal ijtihadi fil bid'ah. Ya, merasa cukup dengan sunnah itu lebih aku sukai daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Nah, bid'ah itu buruk. Wa in ra'ahu an-nasu hasanan. Meskipun semua orang memandang itu baik. Itu kata para ulama ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi kembali pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, Allah alam tadi ya. Asal usulnya dulu gimana sehingga begitu sangat populer di Indonesia. Ya. Tapi yang anehnya juga tidak ada yang pernah dengar nggak thariqah Al-Jilaniyah? Nggak pernah dengar kan? Tapi kalau Naksabandiyah pernah dengar? Sadziliyah pernah dengar? Jelas populer itu, Rifaiyah populer. Jilaniyah nggak ada. Tapi beliau dianggap tokoh sufi. Itu tokoh thariqat lah setidaknya. Nah, itu ya Bapak-bapak dan sekalian. Jadi ini pandangan beliau ini sangat ya sesuai dengan pandangan salaf ya, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad ajma'a ahlu sunnati ala anna Allah Ta'ala fawqa arsyihi. Ya. Para ulama ahlu sunnah sepakat bahwa Allah Ta'ala itu di atas arsy. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan Allah tidak di atas arsy, tidak ada. Apalagi yang mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, itu nggak ada. Semua ahlu sunnah mengatakan Allah ada di atas arsy. Nah, maka nggak mungkin ya, seorang pun menukil dari para ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas arsy. Tidak mungkin, baik secara zahir maupun secara tekstual. Karena emang nggak ada. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, yang kita sudah pernah bahas juga pada pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Musla ya. Ada orang jamaah bertanya di majelisnya Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Ar-Rahman, Allah Zat yang Maha Rahman, ada beristawa di atas arsy. Kaifa istawa? Apa yang dimaksud istawa itu wahai Imam Malik? Fa atraqa Malik bi ra'si hatta alahu ar-rahdha. Imam Malik menundukkan kepalanya sampai keluar keringatnya beliau ya. Karena ini saking berat dan mengganggu gitu. Maka kata beliau al-istiwa'u, ini masyhur ya, banyak dikutip oleh para ulama yang menjelaskan akidah mazhab salaf. Ini hampir semua ulama yang menjelaskan tentang makna istiwa mengutip perkataan Imam Malik yang sangat masyhur ini. Kata beliau al-istiwa ya,
ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma araka illa mubtadi'an. Nah, ini masyhur ya. Ada 4 kalimat yang keluar dari lisannya Imam Malik waktu ditanya bagaimana istiwa itu. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu ya gampang dipahami gitu. Sesuatu yang mudah dipahami. Kata istiwa. Bersemayam itu paham, orang semua paham. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bertanya tentang bagaimana ini sesuatu yang tidak bisa kita nalar gitu, enggak makul. Kenapa? Karena emang enggak ada penjelasannya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Ya, bagaimana cara beristiwa Allah Ta'ala enggak ada, oleh karenanya ghairu ma'qul. Nah, itu. Kalau di kitab terjemahan Bapak-bapak sekalian diartikan apa itu? Ghairu ma'qul. Ya, diartikan tidak diketahui ya. Ya, bukan sesuatu yang bisa dinalar gitu. Ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah istiwa di atas arsy itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala itu adalah bid'ah. Nah, dan tidaklah aku melihat kamu kecuali engkau ini adalah ahlul bid'ah. Summa amara bihi ayyukhraj. Kemudian Imam Malik menyuruh supaya orang itu diusir dari majelisnya. Ya. Nanya aneh-aneh itu ya. Keluar, disuruh keluar. Saking tegasnya ulama salaf ya. Bahwa kita nggak boleh melakukan takyib terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Dan apa yang disampaikan Imam Malik itu beliau juga dapat dari gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Syekhu Malik, gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan al-istiwa guru majhul. Istiwa itu sesuatu yang ya dipahami, yang bisa dimengerti ya. Guru majhul itu artinya apa? Guru majhul fil lughah artinya al-uluwu fa inna ma'nahu al-ulu wal istiqrar. Istiwa itu ya artinya di atas, menetap, udah. Kalau kita mendengar kata di atas, menetap, paham atau tidak? Paham nggak? Apa arti di atas? Paham kan? Udah. Gampang sekali kan? Ini sesuatu yang mudah dipahami. Dan ini kaidah penting. Ya. Pokoknya semua sifat Allah itu ghairu majhul. Semua. Allah turun, paham nggak kata turun? Udah selesai paham, nggak usah dibahas kan? Iya, nggak usah gimana turunnya. Turun kita paham. Tangan Allah terbuka, paham kata tangan? Udah selesai. Ini ghairu majhul, sesuatu yang sangat gampang dipahami. Tapi ketika kita bertanya, kaifa yadullah, kaifa nuzulullah, gimana? Ini haram, pertanyaan ini bid'ah ya. Itu. Nah, maka kata wal kaifu ghairu ma'qul artinya apa? Anna la nudriku kaifa istiwa Allahi ala arsyihi biukulina. Kita nggak bisa memahami ya. Artinya ghairu ma'qul itu ya kita nggak tahu gitu. Bagaimana cara Allah istiwa di atas arsy? Akal kita nggak bisa tahu. Karena apa? Kita nggak lihat Allah kan? Nah, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau memang ada penjelasannya, maka pasti ada dalam dalil gitu. Cara untuk mengetahui perkara gaib kan dengan kita mendengar ada dalil kan? Ya atau tidak? Itu. Nah, dan tidak ada dalil nakal, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kaifiyah istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika dalil akal tidak ada, dalil nakal tidak ada, berarti ya kita nggak tahu bagaimana rincian istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak usah dibahas. Oh, nggak ada dalilnya, nggak ada penjelasannya kok dibahas. Tapi kan gampang dipahami. Karena gampang dipahami, ngapain dibahas kan gitu. Nah,
Sementara makna al-imanu bihi wajibun artinya mengimani bahwa Allah istawa di atas aras sesuai dengan keagungannya, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Allah sendiri yang menceritakan tentang dirinya. Maka wajib kita imani, wajib kita benarkan. Nah, lalu apa makna wasu'alu anha bid'ah? Mempertanyakan kaifiyahnya istiwa Allah itu bid'ah. Karena ini artinya kita bertanya tentang bagaimana sih sifat istiwanya Allah itu, maka ini bid'ah. Karena apa disebut bid'ah? Karena dulu di zaman Nabi nggak pernah ada seorang pun sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasul, ya istiwa Allah itu gimana? Nggak ada. Sahabat yang nanya sama Nabi nggak ada. Yang nanya kepada sahabat pun bahkan nggak ada. Tabi'in yang nanya kepada sahabat pun tidak ada di zaman para sahabat. Nah, Imam Malik ini termasuk apa? Sahabat bukan? Bukan. Tabi'in bukan? Bukan. Tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu generasi ketiga. Kalau Abu Hanifah baru tabi'in. Karena Abu Hanifah pernah ketemu dengan ada sahabat yang pernah bertemu dengan beliau. Imam Malik itu di bawah Abu Hanifah usianya. Tapi Imam Malik ketemu dengan Abu Hanifah. Cuman Imam Malik nggak pernah ketemu dengan sahabat. Maka beliau masuknya kategori tabi'ut tabi'in. Tapi beliau tinggal di Madinah memang. Maka disebut Imam Daril Hijrah ya. Ulamanya Madinah. Masyhur ya. Tapi beliau waktu lahir ya, waktu beliau tumbuh nggak pernah ketemu dengan sahabat. Itu. Nah, di masa Imam Malik lah ada pertanyaan itu. Nah, Imam Malik itu kan lahir tahun 100-an. Tahun 90-an ya. Belum, karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Malik lebih tua. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik itu ya setelah lahir Abu Hanifah dan sebelum wafatnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak pernah ketemu Abu Hanifah. Karena pas Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat pada tahun yang sama. Nah, artinya dekat jaraknya ke wafatnya Nabi masih dekat Imam Malik itu. Nah, ketika ada orang bertanya, tegas di Imam Malik, was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang itu bid'ah karena nggak pernah dulu terjadi. Nah, maka kata istawa yang dipahami oleh Imam Malik merupakan mizanun am, timbangan umum, neraca umum li jami'is sifatil lati asbatallahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan Imam Malik itu menjadi neraca, timbangan umum untuk seluruh sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya dan yang telah ditetapkan oleh lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya pokoknya semua sifat Allah itu ghairu majhul, maklum atau ghairu majhul. Apapun gitu. Yadullah maklum. Nuzulullah maklum, au ghairu majhul. Istiwa Allah ghairu majhul. Nah, wal kaifu ya, wal kaifu anhu apa? Bid'ah tadi ya, atau yang wal kaifu ghairu wal kaifu ghairu ma'kul was-su'alu anhu bid'ah. Ini timbangan ya. Jadi kaidah gitu. Kalau ada orang nanya ke kita, misalnya ada orang nanya-nanya ngobrol sama kita. Katanya antum bilang Allah datang nanti pada hari kiamat. Ada enggak ayat yang mengatakan pada hari kiamat Allah akan datang? Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Dalam surah Al-Fajr kan. Allah datang, maji datang. Sifat Allah itu maji, datang. Terus ada orang tanya sama antum, gimana datangnya Allah? Apa jawabannya? Tadi. Jawabannya apa? Tadi. Al-maji ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul was su'alu anhu bid'atun. Itu. Semua sifat Allah begitu. Apapun yang Allah terangkan baik sifat zatiyah atau fi'liyah, jawabannya itu. 3 tadi. Ya, misalnya ditanya tentang apa? Wajah Allah.
Jawabannya apa? Gimana wajah Allah? Apa jawaban kita? Al-wajhu ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul was-su'alu anhu bid'ah. Udah itu kaidah itu. Ada satu lagi. Wal imanu bihi wajibun. Berarti ada berapa? 4 ya. Nah, ulangi ya. Jadi kaidah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala apapun itu, ya berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala, kalau ada orang tanya, udah jawabannya 4 itu. Misal tanya tentang apa? Tangan. Berarti al-yaddu ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'ah. Udah itu jawabannya. Nah, pertama apa tadi? Al-yaddu ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu. Udah itu. 4 ya. Pak, ini masih ingat? Jawabannya gimana? Yang pertama apa? Misalnya ditanya tentang gimana wajahnya Allah. Bahasa Arab susah ya? Oke, siapa? Ini penting ini. Jadi sebenarnya untuk kita tahu seseorang itu Ahlussunnah wal Jamaah, lihat aja kaidah dalam memahami sifat Allah. Rumusnya ini, neracanya ini, mizanuhu ini, ya. Tadi wajah misalnya. Gimana wajahnya Allah? Dengerin nih antum. Ini kaidah Ahlussunnah. Al wajhu ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'ah. Pergi kamu. Kira-kira kamu ditambahin ya. La araka illa anta mubtadi ya. Nah. Masih? Iya. Itu. Tegas makanya Imam Malik tegas ini ya. Ya. Wallahu alam, ini orang ini udah sering hadir ke majelisnya beliau atau baru satu kali ini kan kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas ini kalimat ini sangat masyhur. Hampir semua kitab-kitab belakangan itu mengutip ketika membahas tentang bagaimana pemahaman Ahlussunnah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nanti insya Allah kami tulis ya. Jadi 4 tadi ya. Ya. Bahwa sifat Allah itu ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi itu maksudnya. Karena apa? Kok bertanya tentang bagaimana pengertian definisi tentang sifat Allah itu tidak boleh kita tanyakan dan itu kita nggak paham. Nah, karena Allah tidak pernah menjelaskan kaifiyahnya. Nah, karena perkataan tentang sifat ya merupakan cabang dari perkataan tentang zat. Jika kita menetapkan adanya zat Allah Ta'ala tanpa mempertanyakan bagaimana zat Allah, ada nggak orang yang pernah nanya, zat Allah seperti apa? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Semua orang percaya kalau Allah itu ada zatnya, ya kan? Ya, kalau mereka percaya zat Allah itu ada, tanpa mereka bertanya tentang bagaimana zat Allah, nah mestinya begitulah juga seharusnya ketika dikatakan tentang sifat Allah. Jika zatnya aja dia nggak bertanya tentang bagaimana zatnya, maka begitulah tentang sifat Allah tidak perlu juga ditanyakan. Udah tetapkan saja, tetapkan imani, selesai. Itu maksudnya ya. Fa idza kunna nusbitu zatallahi ta'ala min ghairi takyifin laha
Jika kita menetapkan adanya zat Allah Ta'ala tanpa kita melakukan takyif, fakadzalika yakunu isbatu sifatihi min ghairi takyif. Maka begitulah juga menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa perlu ditakyif. Nah, kalau ada sebagian ahlul ilm ulama mengatakan, idza qala laka al-Jahmi, kalau ada orang Jahmiyah tanya sama kamu, innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Kaifa yanzil? Kalau ada orang Jahmiyah tanya, katanya Allah turun ke langit dunia. Gimana cara Allah turun? Apa jawabannya? Faqul lahu innallaha akhbarana annahu yanzilu wa lam yukhbirna kaifa yanzil. Itu jawaban paling gampang. Ya, kalau ada orang Jahmiyah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ciri-ciri Jahmiyah adalah dia melakukan takyif. Gimana tangannya Allah? Gimana wajahnya Allah? Kalau ada orang nanya gitu, ini Jahmiyah tuh. Jahmiyah itu gitu. Nah, maka jika ada seorang Jahmiyah tanya, bagaimana sih Allah turun? Katanya Allah turun ke langit dunia. Turunnya gimana? Katakan kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahu kita tentang bahwa Allah itu turun. Tapi Allah tidak memberitahu kita bagaimana Allah tuh. Betul atau tidak? Udah gitu aja. Itu cara gampang. Nah, kalau kita jawab tadi mungkin bingung juga dia ya. Udah yang paling gampang, Allah telah menjelaskan bahwa dirinya itu turun, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana cara turunnya. Nah, itu jawaban paling ringkas. Kalau ditanya lagi seorang Jahmi tentang sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala misalnya, bagaimana itu? Katakan padanya, kaifu huwa bizatihi. Kita tanya balik. Kalau kamu tanya misalnya, wajah Allah gimana? Sekarang saya tanya, bagaimana zatnya Allah? Nah, kira-kira dia bisa jawab atau tidak? Tidak. Kalau kamu nggak bisa jawab itu, maka kamu nggak usah tanya yang lain tentang sifat Allah gitu. Sama aja. Jika kita nggak ngerti bagaimana zatnya Allah karena Allah tidak jelaskan itu, pun begitu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. La yumkinu an, tadi ya dia la yumkinu an yukayyifa zatahu. Dia nggak mungkin si orang Jahmiyah itu menjelaskan kaifiyah zatnya Allah. Kalau dia nggak mungkin katakan, idza kana la yumkinu takibu zatihi fakadzalika la yumkinu takibu sifatihi. Kalau zatnya nggak mungkin kita takyib, pun begitu dengan sifatnya nggak mungkin kita takyib. Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Sifat Allah berarti mengikuti Allah, zatnya Allah Ta'ala gitu. Terus kalau ada orang tanya lagi, ya, jika istiwa Allah itu di atas arsy, artinya di atas, berarti, ini kalau ada orang tanya gini ya, jika istiwanya Allah di atas arsy itu artinya ada di atas, Allah ada di atas, berarti konsekuensinya Allah lebih besar dari arsy, atau Allah lebih kecil dari arsy, atau Allah sama besar dengan arsy. Kalau ada orang nanya gini kan antum bilang katanya Allah istawa di atas arsy. Ada orang nanya gitu ke kita, Allah ada di atas arsy. Berarti konsekuensinya bisa jadi Allah lebih besar dari arsy, bisa jadi Allah lebih kecil dari arsy, bisa juga artinya Allah sama dengan arsy. Ada orang nanya gitu. Nah, terus dia lanjutkan, kalau begitu berarti Allah punya fisik. Padahal al-jismu mumtani'un 'alallah. Kata dia ya. Padahal ya jika Allah dikatakan punya fisik, ini nggak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia gitu misalnya. Apa jawaban yang kita katakan kepada orang tersebut? Nah, kita katakan satu ya, tidak diragukan bahwa Allah itu akbaru minal arsy. Allah lebih besar dari arsy. Setuju ini? Allahu akbar. Wa akbaru min kulli syai', bahkan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Perkataan ini tidak mengandung konsekuensi ya, sesuatu yang batil, yang Allah disucikan dari itu semua. Nah, gitu. Jadi ketika Allah mengatakan Allah maha besar, bahkan Allah lebih besar dari segala sesuatu ya, kita katakan itu. Nah, ini tidak mengandung konsekuensi yang batil, yang Allah
sucikan dari itu semua. Nah, adapun perkataan innal jisma mumtani'un 'alallah, bahwa fisik itu tidak mungkin dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Nah, jisim, tahu jisim ya? Jisim. Nah, maka bapak-bapak dan ikhwah sekalian bisa dibuka ya di buku antum halaman berapa itu? Nah, di halaman 61 itu ya. Ya, jisim itu fisik atau jasad ya. 61 paragraf ketiga itu. Nah, jadi di sini katakan innal jisma mumtain 'alallah. Perkataan bahwa sesungguhnya jasad tidak ditetapkan bagi Allah. Jasad tidak ditetapkan bagi Allah. Jasad, paham jasad ya? Apa itu jasad dalam bahasa kita? Fisik kan? Fisik. Jisim. Jasmani, jisim. Nah, lalu di sini dikatakan jawabannya apa? Annal kalama fil jismi, bahwa pembicaraan tentang jasad, fisik, ya, wa itlaquhu 'alallahi nafyan au isbatan minal bid'ah. Itu. Kita menafikan atau menetapkan adanya fisik, adanya jasad bagi Allah secara mutlak, menafikan atau secara mutlak menetapkan itu termasuk perkara bid'ah. Allati lam tarid fil kitab wa sunnah, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan sunnah penjelasannya. Juga dalam perkataan para ulama salaf. Wa huwa minal alfad al-mujmalah allati tahtaju ila tafsil. Ini adalah kalimat umum yang membutuhkan rincian. Ya. Jadi kita misalnya, Allah nggak punya jasad, kita mutlakan seperti itu bid'ah, nggak boleh gitu. Atau sebaliknya, Allah punya jasad secara mutlak, itu juga nggak ada keterangannya. Nah, harus dirinci. Pertama ya, jika yang dimaksud jasad itu adalah sesuatu yang baru, yang tersusun, yang butuh al-mubtakir kullu juz'in minhu ilal akhar, fahadza mumtani'un ala rabbil hayyil qayyum. Nah, ini nggak mungkin. Kita kan ini kita punya jasad, kita punya tangan, punya kaki, punya tubuh, punya wajah. Jika itu yang dimaksud jasad, maksudnya itu yang sesuatu yang baru, yang tersusun. Tangan kita butuh ke tubuh kita atau tidak? Wajah kita butuh ke mata atau tidak? Kan saling membutuhkan. Ya kan? Jika yang dimaksud jasad yang dinisbatkan kepada Allah itu, maka ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, tapi wa in urida bil jismi ma yaqumu bi nafsihi wa yattasifu bima yaliku bihi. Tapi jika ini maksud jasad ya disandarkan pada Allah itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang Allah disifati dengan sesuatu yang pantas dengan keagungannya, maka ini bisa saja ghairu mumtani Allah. Mungkin atau bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah berdiri sendiri. Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh menafikan secara mutlak, juga nggak boleh menetapkan secara mutlak. Itu maksudnya. Harus dirinci. Kalau ada orang membahas tentang jasad, apa Allah punya jasad? Yang Anda maksud jasad itu apa? Harus tanya dulu. Gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, akan tetapi lamma kana lafdzul jism yahtamil ma huwa haqqun wa batilun, karena kata jasad itu ya dia mengandung kemungkinan benar atau batil jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sara itlaqu lafdzihi nafyan au isbatan mumtani'an. Maka dengan demikian memutlakan kata jasad, ya kita mutlakan, kita nafikan secara mutlak atau kita tetapkan secara mutlak, itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka konsekuensi yang disebutkan oleh ahlul bidah ini sebagai jembatan untuk menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari sifat sempurna, itu ada dua kemungkinan, ada dua macam. Nah, itu kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Satu, ya, lawazim sahihah la tunafi ma wajaba lillahi minal kamal fahadhihi hakun yajibu al-qaulu biha. Konsekuensi yang benar yang tidak menafikan apa yang wajib bagi Allah dari sifat sempurna, maka ini sesuatu yang hak, wajib kita sampaikan, kita suarakan, dan ya, wajib kita jelaskan. Ini sesuatu yang mungkin bagi Allah. Jika memang konsekuensi lafaz tersebut benar gitu ya. Tidak menafikan apa yang diwajibkan bagi Allah dari kesempurnaan. Maksudnya gimana? Ya, misalnya Allah punya wajah, Allah punya tangan. Nah, itu kan dijelaskan ya oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam hadis juga ada. Kalau ada orang mengatakan Allah punya tangan, nah, apakah itu menafikan sifat sempurna bagi Allah atau tidak? Allah punya tangan, apakah itu menafikan sifat sempurna Allah atau tidak? Tidak. Kalau tidak, maka kita wajib menyuarakan. Gitu. Tapi jika ya konsekuensi yang kedua ini rusak, macam konsekuensi kedua ada konsekuensi rusak yang menafikan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah yang sempurna, maka ini batil, harus dinafikan. Nah, harus dinafikan dan harus dijelaskan bahwa ya annaha ghairu lazimah linususil kitab wa sunnah, bahwa hal tersebut ya tidak lazim dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kitab dan Sunnah adalah kebenaran dan makna-makna yang disebutkan di dalam keduanya juga kebenaran, dan kebenaran itu wal haqqu la yumkinu an yulzima minhu batilun abada. Sesuatu yang benar tidak mungkin ya mengandung kebatilan gitu. Tidak mungkin mengandung kebatilan. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian sedikit lagi ya. Kalau ada orang berkata, kalau kalian menafsirkan kata istiwa Allah di atas arsy, artinya Allah istiwa Allah di atas arsy, artinya Allah ada di atas arsy. Nah, lalu mereka berasumsi berarti Allah kalau begitu butuh kepada arsy, muhtajan ilal arsy. Nah, ada orang nanya gitu, Allah beristiwa di atas arsy. Oh, kalau gitu berarti Allah butuh arsy. Kan sering nggak dengar kata-kata itu? Ya, kita dengar, sering dengar itu. Kalau ada orang nanya gitu, apa jawabannya? Kamu kan bilang, ada orang bilang ke kita, katanya Allah istawa di atas arsy. Makanya kan ada orang nggak percaya kalau Allah dibilang istawa di atas arsy. Ada nggak orang yang nggak terima kalau dibilang Allah bersemayam di atas arsy? Ada atau tidak? Ada. Karena bagi mereka, kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh arsy, kan itu. Nah, Allah butuh arsy. Apa jawabannya? Misal orang itu bilang, antum kan bilang Allah istawa di atas arsy. Kata antum, Allah bersemayam di atas arsy. Berarti kalau begitu Allah butuh arsy. Ini kan perkataan yang menjebak juga itu. Kita harus jawab. Gimana jawabnya? Nah, jawabannya gini. Anna kullaman arafa azamatallahi ta'ala wa kamala qudratihi wa quwwatihi wa ginahu, bahwa setiap orang yang tahu keagungan Allah Ta'ala, yang tahu kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, yang tahu kesempurnaan kekuatan Allah Ta'ala, kekuatan dan kekayaan Allah Ta'ala, fa innahu la yakhtura bibalihi an yakunallahu muhtajan ilal arsy. Maka enggak mungkin terbersit di dalam hatinya Allah itu butuh kepada arsy. Kalau dia paham Allah itu maha agung,
sesuatu yang maha segalanya, apa dia butuh sesuatu? Enggak mungkin terbersit. Kalau kita betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala, kalau kita betul-betul paham keagungan Allah Ta'ala, enggak mungkin terbersit sedikit pun dalam hati kita kalau Allah itu butuh kepada arsy gitu. Kenapa? Ya arsy butuh sama Allah. Seluruh makhluk butuh sama Allah. Mubtakirun ilallah. Wa mudtarrun ilaihi la qiwama lahu illa bihi. Semua makhluk apapun namanya termasuk arsy butuh sama Allah. Mereka semua tidak bisa berdiri tegak kecuali campur tangan Allah, izin Allah, kehendak Allah. Maka dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 25 apa? Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala adalah apa? Langit dan bumi tegak karena perintah Allah. Semua butuh kepada Allah. Jadi nggak mungkinlah Allah butuh kepada sesuatu. Nah, kalau ada orang tanya lagi, apakah bisa kita menafsirkan istiwa Allah di atas arsy itu artinya Allah menguasai arsy? Seperti tafsirnya kaum Mu'attilah. Makanya orang Mu'attil itu menolak kalau dibilang Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa? Karena menurut mereka konsekuensi kita menerima kata istiwa diartikan bersemayam, konsekuensinya itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Allah butuh arsy. Itu menurut mereka. Menurut kaum Mu'attilah. Ini konsekuensi batil yang kayak gitu. Nah, kenapa kok orang Mu'attilah sampai menafsirkan seperti itu? Dan saya kira di tengah-tengah kita ada sebagian tokoh di negeri kita ya, yang mereka dianggap sebagai ulama, ustadz ya, ngikuti perspektifnya kaum Mu'attilah. Ada nggak? Ada. Karena apa? Mereka mau tadi menghindar dari konsekuensi-konsekuensi itu. Nah, nanti kan gitu, kalau kita bilang Allah bersemayam di atas arsy, konsekuensinya apa? Berarti Allah butuh arsy. Nah, itu harus dihindari gitu. Makanya jangan diartikan bersemayam menurut mereka. Apa dong artinya? Ya artinya berarti Allah menguasai kan gitu. Itu sebenarnya mereka melarikan diri ya untuk menghindari konsekuensi. Nah, sebenarnya ketika itu yang dilakukan oleh mereka sudah terjebak kepada tindakan tasbih. Apa tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya kan? Nah, ini maka buruk, nggak boleh tasbih itu. Ahlussunnah tidak melakukan tasbih, tidak melakukan taktil. Nah, itu tidak benar gitu jawabannya. Tafsir itu nggak benar. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, nah, itu diterangkan ya. Ada berapa alasan? 4 alasan kan? Yang pertama, anna hadhil lawazim in kanat haqqan fa innaha tumna'u min tafsiril istiwa bi ma'nal haqiqi. Bahwa konsekuensi ini jika memang itu benar, maka dia ya tidak tercegah, ya, tidak terhalangi untuk ditafsir, untuk dimaknai bahwa istiwa itu artinya ya istiwa secara hakiki. Tapi jika batil, ditafsirkan secara batil, itu tidak mungkin, la yumkin. Ya. Dan antakuna min lawazimi nususil kitab wa sunnah, itu tidak mungkin. Ya. Ada dalam dalil-dalil dari Alkitab dan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa man zanna anna halazima laha fa huwa dhallun. Barang siapa yang mengira bahwa makna istiwa itu konsekuensinya berarti Allah butuh tempat, maka ini namanya sesat, dhalun. Ya, pemahaman seperti itu sesat, dhalun tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tafsir kata istawa dengan istilah ini merupakan konsekuensi batil. Ya. Tidak mungkin ya daf'uha, dicegah. Dan ini telah menyelisihi ijma' para ulama salaf. Nah,
nanti akan menimbulkan konsekuensi batil yang tidak bisa dicegah maksudnya. Kalau kita menafsirkan kata istawa dengan istilah, ini akan memunculkan konsekuensi makna batil yang agak susah dicegah. Dan yang kedua, dia akan menyelisihi ijma' para ulama salaf. Kalau kita bilang Allah istawa alal aras, Allah menguasai aras, berarti kita boleh katakan Allah mustawin alal ardi. Nah, kan itu nanti rasikonya. Kalau kita mengartikan kata istawa dengan istaula atau istilah, berarti kita juga mungkin mengatakan Allah mustawin alal ardi wa nahwiha. Berarti Allah menguasai bumi dan seterusnya. Gitu kan? Konsekuensinya kan? Jika Allah menguasai aras, berarti kan Allah menguasai bumi juga kan? Tapi dengan menggunakan kata istawa. Nah, itu nggak ada itu. Kalau Allah menguasai bumi itu jelas. Allah menguasai segala sesuatu kan? Ya aras juga dikuasai oleh Allah. Tapi istawa artinya bukan istilah itu maksudnya. Bukan istilah. Karena kata itu hanya digunakan ya Allahu istawa ala arsyihi, hanya digunakan untuk itu. Nggak pernah ada ayat Allah istawa di atas bumi, ada nggak? Nggak ada. Itu maksudnya. Nah, dan Allah ya disucikan dari itu semua. Nah, lalu coba bapak-bapak dan ibu sekalian perhatikan. Misalnya dalam surah Sajadah kan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Coba perhatikan. Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqas samawati wal arda, menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Di surah Sajadah. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian istawa 'alal arsy. Allah istawa 'alal arsy. Apa tadi istawa ditafsirkan apa oleh orang Mu'attilah? Istilah, istaula kan? Kemudian Allah menguasai arsy. Kan gitu kalau diartikan menurut kaum Mu'attilah. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menguasai arsy atau tidak? Berarti kan tidak. Mungkin nggak itu? Tidak mungkin gitu. Nah, itu kebatilan orang yang mengartikan kata istawa dengan istilah atau istaula. Itu bapak-bapak dan sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafsir istawa dengan istilah itu tidak dikenal dalam bahasa. Coba cari dalam kamus bahasa Arab, nggak ada itu makna istiwa artinya istilah, nggak ada. Ghairu ma'ruf fil lughah, tidak dikenal dalam bahasa Arab. Maka fahuwa kadzibun alaih, ini adalah perbuatan mendustakan, berdusta atas nama bahasa itu ya. Oh katanya ada, nggak ada itu. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Nah, tidak mungkin Al-Quran ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Gitu. La fala yumkinu an nufassirahu bima la ya'rifunahu fi lughatihim. Harus dengan bahasa Arab. Makanya orang yang ngaku ahli tafsir enggak paham bahasa Arab, kadzab, itu bohong. Orang kalau dia ngaku ahli tafsir harus paham bahasa Arab. Kalau ada orang nggak ngerti bahasa Arab, kok ngaku ahli tafsir, itu pasti bohong, kadzab. Karena apa? Al-Quran dengan bahasa, dia harus ngerti bahasa Arab. Gitu. Jadi syarat mutlak seorang mufassir itu, yang orang dibilang ahli tafsir, dia harus paham bahasa Arab. Tapi ada nggak? Di Indonesia ada tuh, dianggap ahli tafsir. Ada itu bukunya. Kalau itu pahamlah bahasa Arab kalau itu ya. Ini ada orang yang bahkan dia rujukannya itu bahasa Inggris kebanyakan. Hampir nggak pernah, kalaupun kita bahasa Arab terjemahannya itu ada itu. Itu sangat masyhur di zamannya itu. Saya punya juga itu kitabnya. Jadi menafsirkan kata-kata kunci dalam Al-Quran. Tapi dia belas nggak ngerti bahasa Arab. Dianggap mufassir. Enggak ngerti. Semua hampir kutipan dia, catatan kaki dia, ini artinya begini. Disebutkan dalam ini buku bahasa Inggris, pengarangnya ini. Atau penulis orang Indonesia. Ya. Atau kalaupun mengutip ini kitab terjemahan gitu ya. Nah itu nggak bisa dikatakan mufassir.
karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Yaitu Bapak-bapak dan sekalian. Nah, sedikit lagi ya. Kemudian orang yang menafsirkan kata istawa dengan istilah, nah, berarti dia menetapkan, mereka menetapkan ini makna majazi katanya, bukan makna hakiki. Dan makna majazi ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak bisa diterima. Kalau ada orang mengatakan ini makna majazi, itu nggak bisa diterima kecuali kalau dia memenuhi 4 syarat. 4, ya, illa ba'da tamami arba'ati umurin. Bolehkah kita mengatakan oh ini makna majazi? Bisa, tapi asal ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Nah, satu apa? Harus ada dalil sahih yang ya memalingkan makna hakiki kepada makna majazi. Harus ada dalilnya maksudnya. Gitu. Kalau enggak, ya enggak bisa gitu. Nah, sekarang ada enggak makna istawa dalilnya yang akhirnya makna istilah? Enggak ada dalilnya. Berarti enggak bisa itu. Enggak bisa dikatakan ini makna majazi karena dia tidak punya dalil. Kedua syaratnya, ihtimalul lafzi lil makna al-majazi alladzi idda'ahu min haitsu al-lughah. Nah, adanya kemungkinan lafaz makna al-majazi tersebut yang mereka klaim tadi dari sisi bahasa ada kemungkinan. Tapi ini kan nggak ada kemungkinan. Karena tidak ada satupun arti istawa itu artinya istaula, nggak ada. Nah, itu syarat kedua, harus ada kemungkinan ya dari sisi bahasa dimaknai istawa. Secara bahasa kata istawa tidak ada yang maknanya istaula atau istilah, itu nggak ada. Itu udah tertolak. 2 syarat ini sudah tak terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, ihtimalul lafzi lil ma'nal majazi alladzi idda'ahu fi dzalika siyaq al muayyan. Nah, adanya kemungkinan lafaz makna majazi tersebut yang mereka klaim tadi ya di konteks tertentu. Ada konteksnya. Contoh ya, dalam Al-Quran tuh ada ayat punya gini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pernah dengar ayat ini? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian karena sesungguhnya Allah itu Maha Nah, yursilis samaa alaikum midrara. Nah, yursilis samaa alaikum midrara. Coba kalau Bapak-bapak buka deh ayatnya ya. Untuk ini saya mau kasih contoh. Secara konteks memang kata sama di situ bisa diartikan dengan makna lain. Nah, dalam surah apa itu? Surah Hud ya kalau nggak keliru. Yang masih bisa buka aplikasi ya. Nah, dalam surah Hud ayat 50 atau surah Nuh ya, ayat 10-11. Dalam surah Hud juga ada. Nah, dalam surah Nuh ayat 10-11. 10, 11, 12 tuh. Coba Bapak yang masih bisa buka HP, buka surah Nuh ayat 11. Yang masih memungkinkan buka handphone. Walaupun sudah tidak memungkinkan menerima ini ya. Dikit lagi lah, tuntaskan ini ya. Satu lagi nanti. Ketemu Mas Anin? Surah Nuh ayat 11. Ketemu? Belum. Surah Nuh ayat 11. Mas Fahmi udah? Coba baca ayatnya Mas Fahmi. Oke, saya tanya antum. Antum jangan lihat terjemahnya dulu. Di situ ada apa kata yang antum pahami? Satu kata aja yang antum pahami dari kalimat itu. Satu kata, antum jangan lihat terjemahnya dulu. Sama, apa artinya sama? Langit. Diterjemahnya apa? Diterjemahkan apa? Hujan kan? Ah, ini. Kata sama itu kan langit toh. Betul atau tidak? Tapi di situ diterjemahkan hujan kan? Ini namanya apa? Tafsir nih, takwil. Ini ya. Kata sama ini majazi. Majazi. Apa? Karena ada buktinya secara konteks
memang dia secara konteks kita pahami bahwa kata sama di sini adalah hujan. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Padahal kok sama di situ, iya kan? Nah itu, bapak-bapak sekalian, ini konteksnya jelas kan? Apa mungkin ketika kita mohon ampun kepada Allah, lalu Allah turunkan langit? Allah jatuhkan langit kan? Enggak kan? Ya, apalagi ada kata midroro kan? Berarti konteksnya menunjukkan bahwa kata sama di sini artinya Nah, itu yang dimaksud, poin yang ketiga itu. Nah, dan kata istawa itu enggak ada konteksnya kalau diartikan istaula. Yang terakhir, yang keempat, an yubayyina ad-dalilu ala annal murad minal ma'ani al-majaziyah huwa ma idda'ahu li annahu yajuzu an yakunal murad ghairuhu fala budda min dalilin ala ta'yin. Nah, ini juga ya harus ada dalil yang menjelaskan bahwa yang dimaksud kata istawa itu adalah makna majazi seperti yang diklaim oleh mereka. Nah, itu harus ada dalil gitu. Fala budda min dalil ala ta'yin. Harus ada dalil yang menunjukkan ya bahwa kata istawa itu memang makna majazi. Tapi ada nggak dalilnya? Tidak ada. Karena tidak ada, berarti tertolaklah orang yang mengartikan kata istawa dengan istilah atau istaula. Ya, saya kira ini dulu ya. Ini agak berat ya kalimat ya. Tapi sebenarnya paham kan? Jadi ya itu. Kalau gampangnya enggak mungkin kata istawa itu ditafsirkan istilah, gampangnya itu. Kalau ini makna majazi, nanti harus penuhi 4 ini. Kalau enggak bisa gitu. Itu gampangnya gitu. Kan kadang ada ahli kalam, para filsuf muter-muter ngomongnya kan. Nah, jawabannya maka seperti ini jawabannya. Tapi secara gampang, udah. Pokoknya semua ayat tentang sifat Allah Ta'ala, udah pahami apa adanya. Itu aja udah. Diimani, ditetapkan, tanpa perlu ditaktil, tanpa perlu ditasbih, tanpa perlu tahrib, tanpa perlu apa? Ada berapa itu kemarin? 6 ya. Apa saja? Bi ghairi taktil wala tahrib wala tasbih wala tamsil wala takyif, satu lagi wala takwil dalam konteks tertentu ya. Itu udah. Antum ingat-ingat aja kaidah itu. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam memahami ayat-ayat atau dalil-dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang sifat Allah udah diimani, ditetapkan tanpa tadi itu. Tanpa taktil, tahrib, tasbih, tamsil, takyif atau takwil gitu ya. Atau yang sering ya 5 itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini menguatkan saja, sebenarnya ini udah pernah kita bahas kan? Udah pernah. Ini penguatan ya supaya kokoh gitu ya dalam ini kita, dalam ilmu kita, bahwa beginilah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita cukupkan dulu ya, kita akhiri nanti kalau ada tanya jawab ya, setelah saya tutup ya. Setelah ini Pak Wikan. Di ini dulu ya. Ya, tutup dulu, nanti silakan tanya jawab. Baik. Saya akhiri dulu. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.